Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rudi Rohdian, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 73 Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan video tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Sekolah Ibu Hairani MPD, yang kami hormati Kepala selaku Kasubag Tata Usaha, Pak Sudarto, Bunda, Pak Alvin selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Teknik SMK Negeri 73 Jakarta. Puji dan syukur pada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita masih berkenan diberikan kesehatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Mohon izin, kegiatan ini dilaksanakan sebagai tugas dari seorang guru penggerak, calon guru penggerak. Ini ada pada modul 1.4. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di guru penggerak ini ada sebanyak kurang lebih nanti ada 10 modul. Ya, ini baru masuk ke 1.4, berarti baru setengah perjalanan dari perjalanan pendidikan guru penggerak ini. Baik, sebelum saya memberikan diseminasi atau penyebaran pemahaman tentang penerapan pengalaman budaya positif ini, kita akan dengarkan bersama sambutan dari kepala sekolah secara singkat karena kita maklumi kepala sekolah banyak kesibukan. Kita akan dengarkan bersama arahan dan sambutan dari kepala sekolah. Kami persilakan kepada Ibu Hairani MPD. Terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, kita akan sebentar lagi mendengarkan diseminasi tentang budaya positif. Adapun budaya positif sebetulnya bukan sesuatu yang baru buat kita, tetapi apakah perilaku tersebut menjadi budaya di sekolah kita, itulah yang harus kita sikapi bersama. Karena bagaimanapun kita adalah guru dan tenaga pendidik yang seharusnya menjadi contoh, gitu ya Ibu dan Bapak. Budaya positif itu bisa diciptakan. Budaya positif di SMK 73 yang saya amati itu adalah sebetulnya sudah ada, yaitu berupa pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan oleh guru-guru dan teknik termasuk peserta didik itu sebetulnya sudah baik ya. Tetapi ada yang perlu ditambah, ada yang perlu memang dilakukan secara kontinu. Itulah yang akan sebentar lagi kita dengar dari Pak Rudi selaku calon guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah telah memberikan sambutan pada acara diseminasi atau penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMK Negeri 73 Jakarta. Sekali lagi beri aplaus yang meriah buat Ibu Kepala Sekolah. Izin saya sendiri, saya akan coba memberikan sedikit pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif kepada. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai membahas materi tentang ini, tentang budaya positif ini, kelihatannya sepertinya mulai terbawa suasana menjelang siang biasanya lemes. Kita akan kasih yel-yel terlebih dahulu yang biasa kita lakukan ya. Seperti biasa kita akan bunyikan, kita akan ucapkan semangat yang luar biasa dari SMK 73 Jakarta. Baik, kita akan mulai seperti biasa ya. SMK bisa. SMK hebat. SMK 73 Jakarta luar biasa. Oke. Kita akan buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin di sini sebagai tugas dari calon guru penggerak pada modul titik 1.4
tempat ini harus memberikan penyebaran tentang pemahaman, penerapan, dan pengalaman budaya positif. Saya angkatan 9 dari SMK Negeri 3 Jakarta, terdiri dari kurang lebih di Jakarta Barat ini lebih dari 100 orang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tentang budaya positif. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa sebenarnya kita sudah terbiasa melakukan hal-hal positif di sekolah ini. Tapi secara teori kita bisa lihat bahwa budaya positif di sekolah ini harus berpihak kepada murid. Ya. Diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah diperlukan kerja keras dan kerja sama semua pihak ya, terkait konsistensi dan keberlanjutan dalam menjalankan. Jadi budaya positif ini ketika dijalankan ya harus konsisten dan harus berkelanjutan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, konsep inti dari budaya positif itu sebenarnya ada 7. Kita harus memahami tentang perubahan paradigma belajar karena kita tidak bisa monoton terhadap paradigma yang lama ya. Kemudian kedua disiplin positif, yang ketiga tentang kebutuhan dasar, yang keempat motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap peserta belajar sesuai dengan kebutuhannya dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah seperti ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, disiplin positif. Nah, kalimat disiplin biasanya sering kita dengar. Yang pertama sering dihubungkan dengan hukuman, padahal disiplin dengan hukuman itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir ketika kita mendisiplin siswa, tapi tidak perlu digunakan sama sekali. Ya, hukuman itu tidak perlu digunakan sama sekali. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin itu mereka biasa bertanggung jawab. Jadi jika kita bisa menanamkan disiplin, nanti diharapkan siswa ini biasa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian juga pada nilai-nilai kebajikan universal, tujuannya adalah menuntut agar murid kita memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasinya itu datang dari diri sendiri, bukan dari eksternal, dari luar, dari ekstrinsik. Ya, diharapkan itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap tindakannya. Baik, yang ketiga tentang kebutuhan dasar. Bapak Ibu sekalian, kebutuhan dasar manusia ini pada dasarnya kita hidup di dunia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, bukan hanya manusia sih sebenarnya. Ya, binatang atau hewan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dia bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Ya. Kemudian juga yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Maka apabila seseorang ingin dirasa diterima oleh seseorang, ya harus punya rasa kasih sayang dan harus saling menyayangi. Nah di sini ini masuk dalam bagian kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu bisa dikategorikan kita sebagai manusia punya power ingin menguasai sesuatu. Ya, nah disebut dengan penguasaan. Nah lebih baik dalam hal ini adalah penguasaan emosi diri sendiri. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan. Apabila kita sering ditekan, kemudian kita juga diintimidasi dan lain sebagainya, maka kita tidak akan merasa bebas. Maka di sini bisa disampaikan bahwa kebutuhan manusia itu pada dasarnya ingin bebas, tidak ingin diatur, inginnya bebas semua orang. Makanya jangan disalahkan, kita sendiri begitu, siswanya pun sama.
semuanya pada dasarnya ingin bebas. Lalu yang kelima adalah kesenangan. Ya, kesenangan ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu bukan hanya makan, tidur, ya, tetapi di sini perlu disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yang keempat tentang inti budaya positif ini tentang motivasi perilaku manusia. Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia. Ya, ini bukan pendapat saya sendiri. Di sini menurut Gosen ini peneliti, kemudian dalam bukunya dia menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya jangan disalahkan ketika ada siswa, ya, dia melakukan kesalahan, dia akan mencoba menghindari dengan caranya masing-masing. Agar apa? Bahwa ternyata dia merasakan bahwa hukuman itu tidak nyaman. Jadi pada dasarnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitupun kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, pasti ketika atasan kita melihat bahwa kita melakukan satu hal yang tidak terpuji atau tidak sesuai dengan SOP ketika kita bekerja, ya, pasti kita akan berusaha untuk menghindari dari hukuman tersebut dengan caranya masing-masing. Ya, secara teori bisa aja berkelit, bisa saja beralasan, pokoknya akan menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman ini. Yang kedua, perilaku manusia itu katanya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kita harus sadar Bapak Ibu sekalian, anak-anak pun biasanya sering ketika dipuji, ketika kita kasih reward, pasti mereka akan senang. Begitupun kita. Jadi jangan disalahkan ketika proses belajar mengajar di kelas, ketika suasananya ingin lebih menyenangkan, beri imbalan, beri penghargaan. Nah, penghargaan itu tidak harus selalu berupa materi, tapi dengan pujian, dengan senyuman, dengan tepuk tangan atau dengan sentuhan. Tapi sentuhan dalam hal ini harus dijaga ya, terutama bapak-bapak guru ketika memberikan sentuhan penghargaan yang berupa reward kepada siswa atau kepada siswi, khawatir disalahartikan. Nah, kita sebagai manusia dewasa bisa membedakannya. Jadi sekali lagi, perilaku manusia yang kedua ini pengennya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, yang ketiga, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maunya bersikap sesuai dengan apa yang kita inginkan. Inilah habit atau kebiasaan atau perilaku dari manusia. Ini menurut dosen ada 3. Oke, yang kelima, posisi kontrol restitusi. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol restitusi ini kita masuk kategori mana? Bu Ida, coba menurut Bu Ida sendiri masuk kategori yang mana dari kelima ini? Ketika bersikap sebagai guru di kelas, ketika kontrol restitusi itu Bu Ida lebih tepat berkomunikasi dengan siswa di kelas itu masuk di kategori yang mana? Kalau menurut saya menjadi seorang teman. Seorang teman. Baik, tepuk tangan buat Bu Ina. Bu Ina punya posisi kontrol terhadap dirinya dan juga terhadap siswanya, itu berperilaku sebagai teman. Nah, sekarang kalau Pak Reja, coba kalau Pak Reja itu lebih dekat dengan anak itu, posisi kontrolnya lebih ke arah mana? Pemantau. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Reja. Nah, dari sini kan dari 2 contoh saja, dari guru perempuan dan guru laki-laki, bisa kita lihat bahwa sudah berbeda ya.
kita lihat bahwa 5 posisi kontrol ini ada sebagai pendukung, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, lalu ada dirijen. Oke, sekarang saya tanya ke guru BK, guru Ri. Karena ini penting. Kalau guru Ri lebih sebagai apa, guru Ri? Ya, nggak apa-apa. Ingin tahu dulu. Mungkin di gimana situasinya Pak? Saya posisikan sebagai teman, tapi apabila anak itu berbuat salah, ya kita merasa mereka itu memang salah, pembuat merasa salah gitu. Jadi gimana situasi? Oke, baik. Tepuk tangan buat guru Ri. Kalau guru Ri situasional katanya, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, tergantung situasi anak tersebut. Tadi Pak Reni pemantau, Bu Indah tadi sebagai teman. Oke, apa bedanya kita akan lihat? Kalimat yang biasa kita lontarkan kalau sebagai penghukum itu kayak gini. Terlambat lagi, pasti kamu lagi. Yang terlambat kamu selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Ini sebagai penghukum. Ini siapa nih yang selalu berperilaku seperti itu? Nah, ini kita dari kalimat sederhana bisa kita tahu bahwa kalau kalimat ini yang dilontarkan kita sebagai guru kepada siswa ini sebagai penghukum. Terlambat lagi, pasti kamu lagi yang terlambat. Kamu selalu datang terlambat. Kapan sih kamu bisa datang tepat waktu? Nah, oke. Kita harus introspeksi apakah kita masuk dalam bagian penghukum selama ini. Baik, yang kedua, membuat rasa bersalah. Tadi guru Ri selaku guru BK tergantung situasi katanya. Bisa berperilaku sebagai kontrolnya sebagai membuat rasa bersalah. Nah ini, kalau membuat rasa bersalah ini kalimatnya yang biasa terlontar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu lah. Berapa kali ibu harus beritahu kamu ya? Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bermasalah? Oke, berarti di sini ada salah satu kategori posisi kontrolnya seperti teman-teman ketahui ini adalah Bu Indri. Begitu ya Bu Indri? Ya, baik. Alhamdulillah, tapi di sini tidak ada yang salah, tidak. Ini cuma hanya posisi kontrol kita. Ternyata kalimat tersebut ini sebagai membuat rasa bersalah. Nah, apakah itu negatif atau positif nanti kita lihat. Tapi apa yang sering kita ungkapkan bisa jadi kita ada pada penghukum. Suatu saat kita ada pada rasa bersalah. Oke, tadi Bu Indah memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Kalimat yang biasa terlontar seperti ini. Nah, ayolah, bagaimana sih kamu? Sudah janji ke ibu? Sudah janji ke ibu kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil nyengir, sambil ketawa. Ya sudah, kamu duduk sana. Dibentak, diomelin, tapi dirangkul kembali. Ini. Nah, berarti Bu Indah sungguh keibuan ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kala itu pasti suatu saat Bu Indri akan bersikap sebagai pengontrol ini, sebagai teman, dan anak akan merasa lebih nyaman. Cuman apabila kita sering berperilaku seperti ini, dalam tanda kutip hati-hati, anak kadang kalau diberi kebebasan seperti itu dalam tanda kutip melunjak, ya, maka situasional, ya, oke. Tadi Pak Reza bilang sebagai pemantau, apakah bahasanya seperti ini? Enggak. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, guru olahraga pas. Nih, lebih ke aturan, ya, lebih ke aturan. Dia pokoknya lu tuh anak-anak itu harus berlaku sesuai dengan aturan. Nah, yang kelima adalah manajer. Lebih lembut bahasanya. Apakah kamu tahu kesalahanmu?
Bagaimana kalau akan memperbaiki kesalahan ini? Coba dari bahasanya aja, dari kalimatnya aja beda kan? Intonasinya pun beda. Apakah mungkin pengucapan saya yang salah? Tapi manajer ini lebih ke apa ya? Menggugah bahwa si anak itu agar berupaya memperbaiki kesalahannya. Jadi memvalidasi kesalahannya. Dia harus sadar dengan kesalahannya dan dia harus perbaiki. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dari kategori ini kita akan tanya kepada Pak Paulus selaku Kasubag Tata Usaha. Mungkin Bapak lebih baik ini kita ada pada posisi mana, Bapak? Saya rasa ini harus dilakukan semua. Saatnya kita bisa menghukum, saatnya kita memberikan rasa salah, tapi penggunaannya adalah pas pada timing yang tepat. Tidak bisa kita harus menjadi manajer, tidak bisa. Kadang-kadang kalau hati kita pas lagi enak, kita bisa jadi manajer. Hati kita nggak enak, penghubungnya itu ada. Jadi, tapi kita tidak, pada saat kita mengajar tidak boleh membawa emosi kita dari rumah. Tidak boleh, kalau di belakang. Pada saat kita sudah masuk ke dalam kelas, yang dibawa adalah di dalam kelas, jangan di rumah kita. Nah, di situ pada saat ada anak yang membuat kita emosi, akhirnya sikap penghubungnya kuat. Pada saat anak itu diajak enjoy dan jadinya kita bisa jadi manajer dan seterusnya. Jadi kondisi yang membuat kita itu nyaman. Kalau kita jadi manajer terus, anak-anak yang bandel tidak akan bisa. Jadi harus sesuai dengan kembali lagi ke peserta didik maupun dalam kondisi tertentu kita harus menggunakan posisi. Terima kasih Pak. Sekarang dengan Pak Paulus. Ada kalanya seperti yang disampaikan Pak Paulus tadi, beliau menyampaikan bahwa kita situasional, ya. Kadang kita harus menjadi penghukum, membuat peserta salah, teman, pemantau dan begitu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang kita lanjut. Yang keenam tentang budaya positif ini yaitu tentang keyakinan kelas. Bisa kita lihat seperti ini. Mengapa bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas? Mengapa negara kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, ini biasanya peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan menggunakan seragam sekolah ketika belajar di sekolah? Ya. Nah, ini dari sini kita bisa lihat bahwa dua kalimat di sini lebih masuk ke mana? Peraturan atau keyakinan, Bapak Ibu? Peraturan. Dari sini kita bisa memilah antara keyakinan dan peraturan. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas ini ada 4 cara. Yang pertama, posisinya sengaja saya acak, tetapi Bapak Ibu bisa mulai dari sini dulu. Setiap siswa membuat keyakinan kelas yang akan dibuat. Sebagai contoh gini, sebenarnya keyakinan kelas ini mirip dengan peraturan, akan tetapi lebih santun. Kenapa keyakinan ini dibuat? Agar siswa bertanggung jawab. Dan keyakinan kelas ini disepakati bersama antara guru dan siswa. Dan kalimatnya itu tidak ada yang negatif. Jangan tidur, jangan mencontek, itu kan negatif. Kalimatnya ubah menjadi positif. Jadi siswa diharapkan jangan mencontek. Kalimat kesepakatan untuk keyakinan kelasnya ubah menjadi jujur. Sebagai contoh, jangan mencontek. Ketika anak dilarang, pasti suatu waktu dia mencari kesempatan untuk mencontek. Nah, kalau keyakinan kelas ini ketika membuat keyakinan kelas sebagai contoh tadi jujur. Kemudian jangan membuang sampah. Itu peraturan.
Tapi kalau keyakinan kelas itu menjaga kebersihan kelas, kan lebih positif itu, ya. Nah, kemudian ketika siswa membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu pancing siswanya untuk membuat apa yang dia mau. Dia maunya jujur, dia maunya jangan ribut, jangan menggunakan HP. Tapi tadi kalimatnya diganti menjadi kalimat positif, ya. Hindari kata jangan. Kemudian nanti tempelkan keyakinan kelas itu di papan. Mau di papan tulis atau Bapak Ibu coba model karton, ya, lalu ditempel di tembok. Kemudian ditempel keyakinan kelas dari setiap usulan siswa. Lalu yang ketiga, mengelompokkan dulu. Ketika ada satu siswa yang menginginkan jujur, kemudian sebelah sini siswanya juga menginginkan jujur, maka yang tempelan tersebut diambil salah satu. Jadi misalkan sebagai contoh, Linda menginginkan di kelas itu jujur, Rahel menginginkan di kelasnya jujur dalam satu kelas yang sama. Tempelan keyakinan kelas itu dipisahkan, dikelompokkan. Berarti yang jujur cukup satu aja. Kalimat tempelan jujurnya itu. Jangan begini, ya. Rifka pinginnya jujur, Nadia pinginnya jujur, ya. Apri jujur, itu jujur. Ditempel semua jujur. Nah itu nggak perlu. Nah itu maksud dengan pengelompokan. Nah lalu yang keempat, sepakati keyakinan ini dengan ditandatanganinya sebuah kesepakatan. Saya simulasikan seperti ini, Bapak Ibu. Saya buat tanda tangan siswa terhadap keyakinan kelas yang dia sudah tempel dibuat. Ini sebagai bukti. Di bawahnya ada tanda tangan guru, di sini ada tanda tangan siswa. Ini adalah keyakinan kelas yang telah disepakati oleh guru dan siswa. Nah, jika ada yang melanggar keyakinan kelas itu, maka tadi kita ada pada posisi kontrol apa? Ya, menghubungkan rasa bersalah atau manajerkah? Ya. Baik, ini cara membuat keyakinan kelas. Oke, saya akan simulasikan seperti ini. Nah, ini salah satu atau beberapa kalimat yang diinginkan oleh siswa biasanya ini contoh keyakinan kelas. Maunya disiplin waktu katanya, jangan terlambat. Nah, tadi kan kalimat jangan terlambat itu negatif. Tapi kalau dibicara dengan tulisan disiplin waktu, maka keyakinan kelas ini sudah disepakati bahwa anak harus disiplin waktu, berarti tidak akan ada siswa yang terlambat. Nah ini yang maksud dengan keyakinan kelas. Kemudian mengawali kegiatan belajar dengan berdoa. Ya, karena umat beragama dibiasakan keyakinan kelas itu setiap mau belajar berdoa dulu. Disiplin waktu tadi, jangan terlambat tadi. Yang ketiga, budayakan 5S. Ya, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Lalu semangat belajar. Nah ini yang masuk dengan jangan loyo, jangan tidur. Nah ini nih, sudah menggantikan kata jangan tadi, semangat belajar. Kemudian ini Bapak Ibu, jangan membuli, jangan menghina. Nah ini keyakinan kelasnya apa? Saling menghargai. Harus kolaborasi, harus bekerja sama, harus kompak. Ini saling bekerja sama. Nah ini saya pernah sampaikan juga di lapangan bahwa anak jangan ada yang makan di dalam kelas. Kita buat keyakinan kelasnya tidak makan di ruang kelas. Ya, kalau Agim ya sering dengan manajemen volumenya, kalimat jangan itu sering dihindari. Bagi contoh, jangan buang sampah di sini. Agim pernah menyampaikan alangkah indahnya kalau buang sampah di tempat ini. Kalimatnya tulisannya begitu. Bukan jadi tulisan jangan buang sampah, tapi Alkitab itu menyarankan apa? Alangkah indahnya apabila sampah dibuang di tempat ini. Nah, tapi kita jangkauannya kita akan ke arah sana, Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ini jangan mengotori kelas, jangan coret-coret. Nah, ini masuk menjaga kebersihan kelas. Bangunlah keyakinan kelas ini, Bapak Ibu sekalian, ya, agar tercipta kebersamaan. Oke, yang ketujuh, segitiga restitusi. Menurut teori,
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat itu menurut dosen. Ini yang maksud dengan segitiga dengan maksud dengan restitusi. Jadi restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi ini adalah bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, mohon kembali fokus, biarkan nanti Pak Heri dan membagikan minumannya. Nih, yang pertama kita harus menstabilkan dulu peserta didik ketika dia punya kesalahan. Stabilkan dulu emosinya. Kemudian validasikan tindakan yang salah, sadarkan dia atas kesalahannya. Lalu coba tanyakan apakah itu sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak. Bila yang maksud dengan segitiga restitusi. Oke, saya buat sebuah simulasi. Ini benar. Nih, Rizky dan Reva yang menjadi model. Reva tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh Ada sebuah kasus yang marah dan tidak dapat menahan emosi. Jadi stabilkan dulu identitasnya, stabilkan dulu emosinya, kesalahannya dia itu apa. Nah, bukan hanya guru BK yang bisa berlaku seperti ini, kita semua harus bisa bersikap seperti ini. Ya. Lalu berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apakah dia bersikap itu benar atau tidak? Di Reva ini marah-marah ya terhadap temannya yang nyontek. Nah, diingatkan apakah tindakan kamu itu salah atau tidak. Akhirnya dia sadar oh, ternyata dia emosi Pak. Nah, apakah itu melanggar keyakinan? Nah, setelah negosiasi seperti ini, maka akhirnya kasus tersebut bisa diselesaikan. Nah, Bapak Ibu, ini harus bisa bersikap sebagai teman di sini, juga bisa bersikap sebagai media. Nah, di sini. Jadi ini bukan hanya tugas dari guru BK saja. Guru les sama guru BK nanti akan kesulitan. Nah, ini tanggapannya nih, tanggapan dari penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah itu, jadi ketika divalidasi dulu kesalahan dia yakinkan dulu. Rizky sering datang. Nah, ini kasus yang kedua. Ada banyak pelajaran yang Diulang. Ini kasus yang kedua. Contohnya apa? Memang saya pilih yang modelnya bagus. Reva tidak terima. Iya, lanjut. Tadi kasus satu tadi sudah disampaikan. Reva tidak terima pekerjaan rumahnya selalu dicontek oleh temannya yang marah dan tidak dapat menahan emosi. Jadi sekali lagi kami ulangi. Pertama, stabilkan dulu emosi dia, tanya dulu. Kemudian validasi kesalahan yang dia lakukan. Kemudian yakinkan bahwa apa yang dia lakukan itu salah atau benar. Pasti dia akan menjawab. Nah, ini adalah simulasi tentang segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya memang kelihatannya seperti guru BK ya, seperti tugas guru BK, tapi ini bisa dilakukan oleh kita semua, oleh
Nah, menanyakan keyakinan itu apakah dia benar nggak apa yang dia lakukan. Nah, sehingga nanti endingnya siswa tersebut menjadi sadar dan tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kasus kedua itu seorang siswa terlambat. Sama, kita tanyakan dulu, stabilkan emosinya dulu, kenapa dia terlambat Bapak Ibu. Ya, stabilkan identitas dia. Semua dari kita bisa berperilaku seperti ini, bisa bersikap seperti ini, meskipun kita sebenarnya sekali lagi bukan sebagai guru mereka, ya. Nah, sekali lagi validasi yang kedua, yang pertama stabilkan dulu identitasnya, yang kedua validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga tanyakan keyakinan. Jadi di sini kita bisa menghindari sebagai penghukum tadi. Kita akan menghindari kita berperilaku ya sebagai penghukum. Hasil dari diseminasi ini Bapak Ibu nanti bisa cek di YouTube ya. Setelah ini nanti akan di-upload ke YouTube dan Bapak Ibu bisa melihat dari materi ini. Selanjutnya, pastikan bahwa anak itu menyadari atas kesalahan yang dilakukan. Ya, itulah yang maksud dengan tanyakan keyakinannya, validasinya. Nah, di sini bukan hanya simulasi dalam video saja, Bapak Ibu. Di sini tidak akan ada kalimat menghukum, dan tidak akan ada kalimat jika restitusi dilakukan secara bersama-sama. Tepuk tangan yang jadi kameramennya Dinda nih, Bapak Ibu. Dinda yang belakang. Sengaja waktu itu dilakukan sore hari ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang penerapan pemahaman pada siswa dengan pembentukan keyakinan kelas. Nah, tadi saya sudah sampaikan sosialisasi di lapangan bahwa keyakinan kelas akan segera dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Tadi saya sudah sebut di lapangan, sudah menyampaikan di lapangan bahwa keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Tadi saya sudah sampaikan di lapangan perihal ini, ya. Jadi Bapak Ibu mulai dari besok atau mulai hari ini coba terapkan keyakinan kelas terhadap siswa, buat kesepakatan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa keyakinan ini adalah hasil kesepakatan bersama.
Tadi maksudnya apa? Agar siswa bertanggung jawab. Tadi juga saya sudah sampaikan bahwa kalimat dari pimpinan kelas itu positif, tidak ada yang negatif. Nah ini tadi kelanjutan dari kesepakatan kelas, ya, kesepakatan atau keyakinan kelas yang saya sosialisasikan di lapangan Bapak Ibu. Tadi ketika kita habis upacara peringatan Sumpah Pemuda, anak-anak sudah tahu bahwa nanti Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas mereka sudah paham apa yang akan mereka lakukan. Baik, ini Bapak Ibu. Ini sama, ketika kita membuat keyakinan kelas seperti ini Bapak Ibu, tempelan papan seperti ini, keyakinan kelas seperti ini. Sampaikan dahulu tentang apa yang akan disepakati, ya. Setelah itu Bapak Ibu, anak-anak diberikan seperti posit ya atau sticky note seperti ini. Setelah disepakati tentang apa yang akan disepakati bersama, maka tempel keyakinan kelasnya seperti ini. Ya, masing-masing siswa berikan sticky note, kemudian tuliskan keyakinan dia, kemudian nanti tempelkan. Ya, bisa di papan tulis atau di karton seperti yang ada di depan ini. Nah, ini simulasinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, anak menuliskan kesepakatannya, ya, keyakinan kelasnya, kemudian ditempel seperti ini. Nah, dibagikan sticky note-nya, kemudian ditempel seperti ini. Nah, ini adalah pendapat dari masing-masing mereka Bapak Ibu, bahwa mereka pengennya di kelas ini jujur, bertanggung jawab, kompak, jaga kebersihan, saling menghargai. Tempelan kesepakatan dari mereka, tempel seperti ini simulasinya. Ya, saya berikan contoh pemahaman ke budaya positif kepada Bapak Ibu sekalian agar Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di kelas. Akan tetapi setelah siswa selesai ya, membuat tentang keyakinan kelas ini, tadi kelompokkan. Jika ada beberapa hal yang sama, ini copot. Tadi misalnya siswa A ingin jujur, tapi siswa C sama juga menginginkan di kelas itu jujur. Itu kan apa? Keyakinan yang sama. Maka copot aja. Dicopot saja keyakinan kelasnya yang. Nah ini, ketika ada hal yang sama cabut aja. Jangan ditempel misalkan jujur tadi ada 4. Ya jangan ditempel 4-4-nya jujur itu, diambil aja. Seperti ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada 4 atau 5 orang yang menginginkan keyakinan kelas itu jujur, maka cukup satu saja. Kemudian tadi bekerja sama kompak. Nah itu boleh dikatakan mirip, maka ambil salah satu. Sehingga dari keyakinan kelas yang dibuat ini, ya, tadi yang pertama tanyakan dahulu, diskusikan dahulu, kemudian tempel, kemudian kelompokkan. Setelah dikelompokkan tadi Bapak Ibu pada slide awal apa? Buat pernyataan yang harus ditandatangani. Ditandatangani seperti ini. Nah ini Bapak Ibu. Coba lihat lagi di slide-nya.
Nah ini, siswa harus tanda tangan apa yang telah dia tulis, ya. Kemudian ini hasil akhirnya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ini adalah apa? Keyakinan kelas yang sudah disortir, Bapak Ibu. Keyakinan kelas yang sudah disortir, sebelum disortir. Nah ini yang sudah disortir. Yang sudah disortir kurang lebih seperti ini. Nah setelah itu siswa diminta untuk tanda tangan, ya. Siswa diminta untuk menandatangani kesepakatan keyakinan kelas tadi. Dan inilah Bapak Ibu, ini adalah rekap dari keyakinan kelas 10 perhotelan 2 tadi di salah satu kelas. Dan gurunya wajib menandatangani bahwa ini adalah hasil kesepakatan bersama. Baik, kita akan lihat lagi respon dari murid. Ini Bapak Ibu, ini ada respon dari murid ya tentang keyakinan kelas. Kita bisa lihat bahwa anak atau siswa merasa senang terhadap keyakinan kelas yang disepakati bersama tadi. Ya. Anaknya jadi senang, ya, sehingga bisa kerjasama katanya. Selanjutnya ada satu lagi. Bapak Ibu, ketika kita bisa mendokumentasikan seperti ini bukan hanya tugas semata ya. Ini nanti akan menjadi pengingat buat mereka, ya. Silakan bisa dibuat. Nah, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diseminasi atau penyebaran budaya positif, ya, bisa bermanfaat dan tentunya akan membawa baik ya untuk kita. Sebelum saya tutup, apakah ada yang perlu ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah cukup? Cukup ya. Baik, seperti kita katakan dari awal bahwa sekali lagi Bapak Ibu ya, penyebaran atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kebiasaan yang sudah kita lakukan itu sudah bersikap baik dan sudah disampaikan oleh kepala sekolah. Coba dari hal-hal apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditiru, bisa dilakukan oleh ibu bapak di kelas. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kemajuan SMK Negeri 73 Jakarta. Dan apabila Bapak Ibu ini ikut serta melakukan hal yang positif seperti yang saya coba sampaikan pengalaman saya, mudah-mudahan sekolah kita makin kondusif, suasana pembelajaran lebih menyenangkan, dan nanti kedepannya anak-anak akan lebih berprestasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, anak-anak sekalian, mohon perhatian sebentar. Pada kesempatan ini Pak Rudi akan menyampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas perlu disampaikan kepada kalian, nanti akan disepakati dengan Bapak Ibu guru di kelas. Keyakinan kelas itu mirip dengan peraturan kelas, ya. Akan tetapi biasanya peraturan itu biasanya kurang disepakati oleh kalian. Nah, kalau keyakinan kelas di sini adalah keyakinan yang disepakati bersama antara kalian dengan Bapak Ibu guru di kelas. Apa maksudnya? Ketika keyakinan kelas itu disepakati, maka diharapkan semua siswa akan bertanggung jawab melaksanakannya. Baik, contohnya seperti apa keyakinan kelas itu? Kalimatnya biasanya positif, tidak mengandung kalimat negatif. Biasanya, ya, kalau mengandung kalimat negatif biasanya dilarang tidur, dilarang buang sampah, kemudian
kemudian dilarang mencontek. Nah, kalimat seperti itu ya bukan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas ini adalah kesepakati bersama antara guru dan siswa. Sebagai contoh begini, ketika kalian ada satu atau dua orang yang mencontek di kelas, maka kalimat yang tepat kira-kira supaya kalimat yang positif keyakinan kelas antara guru dengan siswa apa contohnya? Apa? Kerjakan dengan jujur. Nah, berarti keyakinan kelasnya adalah jujur. Tepuk tangan dong. Kemudian, ketika kalimat negatifnya jangan membuang sampah di kelas. Ya. Berarti kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya keyakinan kelasnya apa? Menjaga kebersihan kelas. Tepuk tangan dong. Nah, itulah yang maksud dengan keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas tersebut akan dibuat secara bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di kelas. Bisa dipahami ya? Yang akan menjadi peringatan buat kalian. Ya. Itu menjadi pengingat kalian bahwa kesepakatan kelas di antara kalian itu adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa di dalam kelas. Intinya itu adalah kesepakatan komunikasi antara kalian dengan Bapak Ibu guru. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kalian harus punya prestasi, bukan hanya prestasi akademik dan non akademik, akan tetapi prestasi memotivasi diri juga sama. Itu adalah bagian dari perjuangan kita. Ya, baik. Nanti setelah baru dibubarkan, nanti kalian akan kembali ke kelas masing-masing. Kemudian mulai hari ini, ya, ini sebagai momentum yang pas dengan usia SMK 73 Jakarta yang keempat, ya, diharapkan sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi, ya, dan akan lebih maju lagi. Nah, salah satu yang sederhana adalah bentuk kesepakatan kelas bahwa kalian akan maju bersama dan akan membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan menjadi peringatan buat kalian, ya. Itu menjadi pengingat kalian bahwa kesepakatan kelas di antara kalian itu adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa di dalam kelas. Intinya itu adalah kesepakatan komunikasi antara kalian dengan Bapak Ibu guru. Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kalian harus punya prestasi, bukan hanya prestasi akademik dan non akademik, akan tetapi prestasi memotivasi diri juga sama. Itu adalah bagian dari perjuangan kita. Ya, baik. Nanti setelah baru dibubarkan, nanti kalian akan kembali ke kelas masing-masing. Kemudian mulai hari ini, ya, ini sebagai momentum yang pas dengan usia SMK 73 Jakarta yang keempat, ya, diharapkan sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi, ya, dan akan lebih maju lagi. Nah, salah satu yang sederhana adalah bentuk kesepakatan kelas bahwa kalian akan maju bersama dan akan membuat pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Sudah. Baik, anakku sekalian, untuk materi hari ini kita akan membuat poster. Kemarin sudah ya, poster, kemudian CV. Nah, sebelum kita langsung praktek mengenai pembuatan CV dan poster, Pak Rudi akan menjelaskan dahulu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebenarnya mirip dengan peraturan kelas. Nah, biasanya keyakinan kelas itu hasil kesepakatan bersama antara guru dengan siswa, tapi sifatnya positif dan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Apa maksudnya?
ketika sudah disepakati antara siswa dengan guru, maka kalian pasti akan merasa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diyakini bahwa itu akan membawa manfaat di kelas. Diyakini, jadi sifatnya tidak intervensi, tetapi atas kesadaran bersama. Ya, kalimatnya positif, tidak boleh negatif. Sebagai contoh, kalau kalimatnya positif, dilarang membuang sampah. Ya, semakin dilarang biasanya semakin dilakukan. Maka sekarang di keyakinan kelas ini kita rubah menjadi kalimat positif. Sebagai contoh apa? Tadi dilarang membuang sampah. Jadi kalimat positifnya keyakinan kelasnya contohnya apa? Menjaga kebersihan. Kemudian dilarang terlambat. Disiplin. Kemudian dilarang mencontek. Jujur. Nah, itu adalah keyakinan kelas contohnya. Bisa disepakati antara guru dengan siswa. Nah, keyakinan kelas itu harus dilaksanakan atas keyakinan kalian. Ya, disepakati bersama sehingga nanti manfaatnya saling bisa mengingatkan. Bagi siswa yang sering terlambat misalkan karena tadi keyakinan kelasnya sudah disepakati, pasti yakin tidak akan dilanggar. Begitu ya. Oke. Pak Rudi sudah lihat, Pak Rudi sudah membuat papan keyakinan kelas khusus untuk 10 perhotelan 2 ini. Ya. Nanti kesepakatan dari kalian tentang keyakinan kelas silahkan tuliskan di sticky note ini. Caranya kalian tinggal tuliskan keyakinan kelas yang kalian buat lalu tempel di sini. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, nanti jika ada 1-2 siswa yang menyatakan keyakinan kelasnya itu sama, maka kita akan ambil salah satu. Sebagai contoh tadi, misalkan jujur. Ya. Kalau ada 5 orang yang mengatakan harus jujur, berarti di sini nggak perlu ditempel semuanya jujur. Kita ambil kesepakatan yang sama. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Pak Rudi akan simulasikan tentang keyakinan kelas yang kalian tulis. Sudah siap pulpennya? Sudah. Baik. Nanti Pak Rudi bagi, kemudian kalian tuliskan, lalu kalian tempel. Nah, nanti setelah ditempel, kita akan evaluasi, kita akan lihat keyakinan yang sama, maka kita akan ambil salah satu. Setelah itu disepakati, kalian nanti wajib menuliskan tanda tangan di sini. Ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kalian bahwa keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama. Bisa dipahami ya? Baik, kita akan mulai. Silakan sticky note-nya diambil satu-satu. Ya, boleh dibagikan. Langsung bergeser ke teman belakangnya. Siapa yang belum dapat? Baik, silakan tuliskan keyakinan kelas menurut kalian. Nanti kita akan seleksi mana keyakinan kelas yang menurutnya sama ya. Baik, siapa yang belum dapat? Tulis hurufnya kelihatan nyata besar ya. Sudah dapat semua? Baik, oke. Kalau sudah silakan langsung tempel di sini ya. Yuk. Maunya apa? Keyakinan kelas itu kalian maunya apa? Silakan ditulis lalu ditempel di sini ya. Ya langsung. Gak apa-apa, gak usah nunggu antrian, silakan langsung tempel. Tapi tersusun rapi ya, tersusun rapi ya. Tersusun rapi. Silakan duduk lagi. Kalau sudah silakan duduk. Agak ke bawahan sedikit, boleh. Nah, dikasih jeda, dikasih jarak.
Ayo, kalau yang sudah silakan untuk kembali ke kelas, ke tempat duduknya. Jangan terlalu mikir di bawah itu. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kalian tulis secara bersama-sama. Nanti kita akan lihat keyakinan kelas apa yang kalian inginkan, ya. Nih, kalau balik ini diulang. Nih, mau diulang? Sudah semua? Baik. Oke, selanjutnya kita akan pilih. Perhatikan, di sini ternyata kalimat kompak ada berapa banyak dilihat? Kompak. Nah, kompak di sini hanya satu orang, ya. Tetapi untuk jujur di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian 5, ya. Maka kita akan ambil salah satu saja, ya. Kita akan buang yang sama di sini karena kalian menginginkan jujur. Jujur di sini ada 4 orang yang menulis. Jujur. Udah. Ya. Nah, ini nanti kita akan sepakati, tapi sebentar. Di stop dulu. Stop. Oke, perhatikan. Di sini keyakinan kelas kalian yang mengatakan jujur ada beberapa siswa. Maka kita akan buang kalimat jujur yang sama, ya. Kita akan buat kesepakatan yang tidak mengikat. Ini kompak, kebersamaan, menjaga kelas. Nah, kebersamaan dengan bekerja sama itu sama nggak? Hampir sama nggak? Iya. Nah, berarti bekerja sama. Perasaan saya buat keyakinan kelas itu bahagia, senang, juga saya tuh jadi tahu kesepakatan kita bersama-sama. Terima kasih. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak.